Untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Nima Desunarti dan beliau adalah Head of Data Management from BFI Finance dan akan dibantu dengan moderator Pinky Meiska. Beliau adalah Head of FSI Business of Alibaba Indonesia. Dan untuk sesi Ibu Made akan membawakan mengenai topik Better Bidding with Big Data Insights. Bu Made, selamat siang. Selamat siang. Apa suara saya cukup jelas? Sudah jelas, Bu? Oke. Terima kasih, silahkan. Dan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung drop di chat box ya. Nanti apabila waktunya tidak cukup, nanti kita juga bisa bantu untuk answer melalui chat box juga. Jadi nggak usah khawatir, semua pertanyaan akan dijawab. Terima kasih. Oke, share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, saya mulai dulu untuk presentasi saya siang ini. Terima kasih kesempatannya untuk tim Alibaba dan juga Happy New Year untuk rekan-rekan yang hadir dalam acara ini. Jadi saya dari BFI Finance. Saat ini saya handle data management untuk area head office ataupun branches, baik terkait warehouse, pelaporan, data analytics, include data governance di dalamnya. Jadi one complete solution related dengan data. Jadi saya coba untuk memperkenalkan BFI, walaupun menurut saya teman-teman atau rekan-rekan di sini sudah mengetahui. Jadi secara overview, BFI itu memiliki 3 kelompok produk, yaitu non-dealer, multi-purpose financing, kemudian dealer, consumer financing, dan lainnya yang cukup signifikan juga adalah terkait dengan heavy equipment dan machinery, serta multi-purpose financing untuk properti. Jadi yang untuk non-dealer ini terutama untuk used car, jadi multi-purpose financing dengan menggunakan kolateralnya adalah mobil dan motor bekas. Nah, untuk dealer financing itu baik dealer untuk consumer financing mobil, motor baru ataupun yang bekas. Nah, demikian juga untuk heavy equipment itu seperti truk, machinery dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah terkait sama properti sebagai kolateral untuk multi-purpose financing-nya. Kalau kita lihat dari kondisi bisnis, jadi BFI itu adalah multi finance yang tidak berafiliasi dengan bank ataupun dealer ataupun finance company lainnya. Jadi kita ada multi finance company yang independen dan kita benar-benar sebagai customer base company. Ya, sehingga kalau kita lihat dari perkembangan, jadi data-data ini kita ambil sebelum pandemi ya untuk memberikan outlook yang lebih terlihat. Jadi untuk compound annual growth-nya di 2019 itu sekitar 10,5%, dan hal ini terkait dengan pengelolaan piutang. Ya, jadi di 2020 saya rasa hampir semua finance company itu memiliki kebijakan, mengikuti kebijakan pemerintah juga, di mana BFI juga memiliki kebijakan untuk stock booking di 2020 dan di 2021 secara granually kembali membuka loan sampai di akhir 2021 kemarin, dan harapannya di 2022 kita bisa menjalankan bisnis dengan jauh lebih cepat ya. Ini saya rasa harapan semua perusahaan yang terkait dengan FSI atau Financial Service di industri. Kemudian terkait dengan income, jadi net income kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir selalu positif di angka 19,9% dengan total aset yang kita kelola sebanyak 18 triliun dan nilai booking kita as of sebanyak 12 triliun. Nah, kemudian terkait dengan return of asset, jadi dihitung berdasarkan jumlah aset yang dikelola serta bertumbuh sehingga performance selalu bisa dikatakan bagus ya. Net income yang disumbangkan oleh ROI ini selalu meningkat dan lebih tinggi di atas industri.
Kemudian terkait sama return of equity, jadi value atau nilai terhadap investor itu selalu bisa dikatakan meningkat sejauh ini. Dan kita di samping pengelolaan aset, kita juga tetap bisa memberikan return kepada investor rata-rata angka 10%. Mungkin bisa dilihat juga oleh rekan-rekan dari perkembangan nilai saham BI dalam hal ini. Kemudian terkait sama NPF, yaitu bad rate, yaitu di kisaran 2%, di mana hal ini rendah dibandingkan indeks rata-rata sekitar 3,4% ya. Nah, cara BFI mengelola data customer itu sebenarnya kita lebih melakukan pendekatan sehingga mencegah terjadinya bad debt. Nah, jadi menjaga hubungan baik dengan customer itu sangat penting karena memang bisnis di BFI itu adalah satu tunggal, yaitu terkait sama loan. Dan disinilah dukungan teknologi sebenarnya makin hari makin dibutuhkan. Dan kami mengelola data customer itu baik menggunakan teknologi yang sudah kami miliki ini di area data warehouse, dan juga kami scale up dan scale out dengan menggunakan solusi dari Ali Big Data. Secara outlet atau cabang, kita punya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sekitar 319, dan agent sebesar lebih dari 6.000 agent. Oke, saya masuk ke Big Data Analytics Platform. Jadi untuk challenge, kalau challenge itu banyak sekali ya, karena perkembangan bisnis selalu bertumbuh dengan positif, justru itu menjadi kesempatan kita di tim data untuk memanfaatkan data itu sendiri, karena data itu akan tumbuh makin banyak, baik dari sisi customer acquisition, dari sisi payment, begitu juga dari sisi collection. Jadi variance data, variance transaksi yang terjadi dengan pertumbuhan bisnis yang positif itu menjadi sesuatu yang menarik untuk selalu kita kelola ya. Nah, sehingga apa? Sehingga data internal, kita baru bicara tentang data internal, itu akan grow jadi historical data yang makin hari makin besar gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah challenge-nya terkait dengan policy and procedure atau rule. Jadi policy and rule di sini adalah pengelolaan data itu harusnya kita berpikir bahwa bagaimana cara memanfaatkan data sebanyak mungkin, sesering mungkin, tapi tetap mengikuti policy dan rule sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun kita tetap bisa memanfaatkan aset yang kita punya berupa data tadi. Ditambah lagi saat ini sangat open untuk kita crawling data dari eksternal gitu. Ada beberapa inisiatif kita di tim data management, baik terkait dengan pricing ataupun terkait dengan data statistik yang bisa sebenarnya kita crawling dari luar yang menjadi fondasi informasi bagi bisnis di BFI. Ya, yang berikutnya itu adalah yang sedang sangat tren sekarang, gimana sih selain rule based engine yang mungkin sejauh ini memang sudah sangat dimanfaatkan baik di area banking dan juga finance, saya rasa juga bagaimana kita memanfaatkan teknologi machine learning. Nah, itu menjadi challenge bagi kita untuk tetap keep improve untuk mencari alternatif teknologi dan platform yang kita gunakan untuk membuat scoring. Nah, di area finance seperti BFI itu ada dua area yang sangat signifikan, yaitu terkait dengan proses acquisition, kemudian terkait dengan proses collection, mungkin di tengah-tengah customer maintenance, terkait sama marketing dan sebagainya. Jadi dua hal ini sangat didukung oleh scoring, which is itu menjadi fondasi dari proses yang kita miliki di internal. Nah, kemudian untuk solution approach, jadi di sini kami ada dua klaster besar dengan memanfaatkan teknologi dari Ali, yaitu teknologi Ali yang terkait sama big data, which is data lake, dan juga teknologi Ali yang terkait dengan machine learning platform.
Nah, kebetulan yang machine learning platform ini baru kita implement mungkin di Desember ini, di pertengahan Desember. Jadi kita sedang coba untuk memakai atau menjajal lah istilahnya, ya, kita jajal, coba dijajal dulu bagaimana kita bisa memanfaatkan, dan kebetulan memang kami di BFI tetap berinovasi terkait dengan sistem-sistem baru yang didukung oleh pemanfaatan data. Nah, untuk di bagian data lake-nya sendiri, beberapa data model memang sudah kami develop, baik kaitannya tadi terkait sama bisnis, risk, dan juga collection, dan juga pemanfaatan learning saat ini sudah kami miliki untuk memanfaatkan proses loan origination system yang berlangsung terkait sama master data, single customer, itu juga kita manfaatin di area data management, dan prosesnya itu dipumping dan dimanfaatkan oleh loan origination, termasuk data-data negatif list baik dari internal maupun eksternal. Nah, jadi inisiatif-inisiatif data itulah yang menjadi penguat dari proses di level aplikasi. Jadi proses data ini balik lagi ya, rekan. Jadi ada yang mungkin sifatnya batching, dan ada sifatnya terkait sama transaksi, which is dengan kita memanfaatkan teknologi Alibaba Big Data menjadi tambahan, menjadi pelengkap dari data warehouse yang kita sudah punya di on-premise. Nah, ini menambah flexibility kami di BFI untuk memanfaatkan data. Jadi tinggal sekarang creativity seperti apa, inisiatif seperti apa, ideation seperti apa. Jadi di situ yang kita pertajam, karena secara platform sudah sebenarnya kita miliki dan sangat gampang untuk di scale up maupun di scale out. Jadi menambah yang paling sering kejadian itu kan lambat, prosesnya lambat. Jadi kita nambah storage atau kita nambah memori itu sangat cepat prosesnya, sehingga pada saat teman-teman di data science melakukan processing untuk develop model itu tidak menjadi isu, karena instantly kita bisa tambahkan, demikian juga untuk tambahan cluster atau penambahan nodes di dalam masing-masing cluster ini. Seperti itu. Nah, jadi manfaat yang kita peroleh sudah pasti seperti tadi yang dikatakan, many algorithm untuk nge-train model yang kita buat. Nah, di sini juga kita tidak hanya membatasi diri menggunakan machine learning, jadi untuk modeling itu bisa kita kelompokkan when we use rule-based engine, kan kita pakai machine learning. Saya rasa rekan-rekan di sini sudah sangat memahami juga kondisi ini. Jadi di mana di belakangnya di-strengthen dengan proses yang kuat gitu dan stabil gitu. Nah, itu yang sangat diperlukan. Kemudian Big Data Analytics Platform ini untuk advanced analytics, memang kalau misalnya kita bicara dengan tentang data yang banyak terjadi di banking atau financial industry, itu mungkin terkait sama data definition ya. Data definisi antara unit itu menjadi perdebatan, dan semua pada akhirnya maknanya benar. Contoh paling simpel itu misalnya terkait sama new to bank customer atau new customer. What is the definition of new customer? Mungkin ada definisi salah satu unit bilang bahwa seorang customer yang nggak pernah punya account di bank atau di finance kita, gitu, nggak pernah punya agreement. Ada juga yang bilang pernah punya, tapi kalau sudah lunas dan tidak berbisnis lagi sama kita selama 3 tahun atau certain period tertentu, maka kita anggap sebagai new customer. Nah, data definisi inilah yang sebenarnya harus kita sepakati dalam satu organisasi, sehingga kita memiliki satu analytics platform yang memiliki definisi yang benar dan tidak ambigu, gitu. Jadi kita berusaha untuk mengkolaborate antara solusi on-premise kita dengan solusi on-cloud kita, sehingga transparan, have all the platform in one place, gitu. Apakah ini pekerjaan yang mudah? Tentu tidak, tapi ini very doable. Kemudian terkait dengan large amount of historical data saya rasa menjadi tidak terlalu masalah kalau dianggap sebagai masalah ya.
tapi justru menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa memanfaatkan data sebanyak mungkin, tinggal kita ngaturnya secara data arsitekturnya seperti apa. Biasanya untuk pemanfaatan data, data arsitektur terkait dengan pemisahan pemrosesan data itu menjadi sangat penting, karena pada akhirnya untuk batch proses terkadang kita terkejar dengan service level agreement atau SLA yang harus kita provide sebelum cabang buka misalnya, atau sebelum daily activity berlangsung. Jadi data arsitektur menurut saya on the top of good platform itu menjadi salah satu key dalam kita membuat solusi terkait sama data. Nah, kemudian policy and rules. Policy and rules itu bisa jadi terkait sama policy yang ada di head office ataupun di cabang itu masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa apply dan tie up dengan proses-proses yang ada di bisnis ataupun di unit-unit lain yang terkait sama transaksional. Nah, yang berikutnya adalah higher accuracy. Jadi higher accuracy ini sesuatu yang selalu dibutuhkan, dan istilah saya tuh haus lah, nggak pernah cukup gitu. Karena terkait sama apa? Terkait sama data quality. Data quality terkait sama processing yang ada di OLT atau di transactional level. Jadi kalau kita bicara tentang data security, sebenarnya pernah ada angka 100% gitu. Dan once kita reach misalnya data quality di angka 97% untuk naik persen aja susahnya minta ampun gitu. Karena memang ada data-data yang mungkin secara proses di depan sulit untuk dipenuhi sama prosedur proses yang terjadi di lapangan. Jadi accuracy di sini tidak menjadi ending, tapi journey-nya akan tetap jalan sepanjang data itu dimanfaatkan dan sepanjang data itu keep adding ya. Karena kita nggak bisa stop adanya sistem baru, kita nggak bisa stop crawling data baru, which is ini selalu menjadi attention. Nah, di BFI sebenarnya pemanfaatan big data ini tidak hanya terlepas untuk data analytics atau data warehouse, kita juga punya unit yang namanya data governance, which is unit inilah yang sebenarnya fokus untuk maintain data quality yang ada gitu, terkait dengan data security juga. Jadi kurang lebih sih itu yang bisa saya sharing siang ini. Ya, Oke, hai Bu Made. Perkenalkan saya Pinky from Alibaba Cloud Indonesia. Senang hari ini saya dapat diberi kesempatan untuk berbicara dengan Bu Made. Terima kasih banyak Bu Made atas penjelasannya mengenai BFI Finance dari mulai product overview, challenge, dan solusi yang telah digunakan di Alibaba Cloud dan benefitnya. Nah, dapat kami lihat tadi ya, bahwa BFI adalah salah satu multi-finance terbesar dengan kehadiran yang luas di seluruh Indonesia, dan apabila tadi kami melihat, untuk produknya sendiri sudah mempunyai berbagai macam pembiayaan multiguna dengan beberapa jaminan dan juga mempunyai lebih dari 6.000 agen aktif. Sangat menarik. Karena dari produk yang telah digunakan oleh customer BFI, Alibaba Cloud membantu dalam hal menganalisis historical data dari para pengguna dan juga melakukan scoring atau penilaian menggunakan machine learning. Nah, saya sangat antusias nih untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Made, dan dari saya akan ada beberapa pertanyaan. Dan juga saya nanti mengundang untuk para peserta yang telah bergabung online bersama kami untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada BFI. Menurut Bu Made sendiri selaku BFI, bagaimana peranan cloud saat ini, Bu? Silahkan Bu Made. Oke, cloud itu menjadi bukan alternatif solusi ya, emang menjadi solusi gitu, yang sangat signifikan membantu teman-teman di back end, istilahnya di IT itu untuk memberikan solusi yang cepat. Jadi cloud ini mengembangkan menurut saya ada dua area, infrastruktur dan juga solusi secara sistem solution. Jadi untuk secara infrastruktur itu kita sangat gampang untuk scale up dan juga scale out. Jadi untuk menambahkan memori, storage dalam satu cluster yang kita punya itu sangat gampang. Even though kalau emang dibutuhkan nambahin node, ya tinggal ditambahin gitu. Dan service-service-nya juga kita bisa on off kan.
misalnya dipakai, kita jalankan. Kalau kita tidak pakai bisa di off kan, karena itu terkait juga dengan OPEX. Jadi mungkin teman-teman di FSA itu sangat di back end, di IT itu sangat presisi terkait sama OPEX ya, karena itu menjadi sesuatu yang perlu menjadi attention gitu. Nah, di satu sisi untuk aplikasi atau software itu juga menjadi satu alternatif di mana saat ini di market sudah sangat berkembang produk-produk yang sifatnya FaaS atau service as SAS, software as a service gitu. Jadi itu juga mempercepat sebenarnya proses implementasi dari sebuah sistem, di mana kombinasi antara infrastruktur dan software yang sifatnya cloud-based itu benar-benar menjadi sesuatu solusi untuk kita bisa support bisnis kita. Even though kita tetap harus rely on regulator, apa saja yang ditetapkan, dan juga memang penyedia jasa harus comply dengan rule and procedure yang emang kita punya secara corporate. Nah, itu menjadi bagian dari selection proses yang kami jalankan di BFI. Seperti itu. Oke, thank you Bu Made. Jadi peranan sangat penting ya dalam membantu, terutama untuk memudahkan pengguna dalam bisnisnya apapun itu, termasuk financial industry. Tadi yang saya dengar juga menjadikan solusi yang sangat signifikan, sangat memudahkan untuk scale up, scale down, terus juga dari sisi cost efisiensinya juga, gitu. Jadi macam-macam lah. Kita scale up. Ya, scale down juga bisa sih ya, karena kalau misalnya klasternya atau nodes-nya nggak kepake, ya udah kita matiin gitu ya. Intinya fleksibel lah, adjustable juga fleksibel gitu kan, depend on customer butuh gitu kan, kurang lebih seperti itu. Menarik sekali, terima kasih Bu. Dan juga pertanyaan yang kedua nih ya, saya melihat adanya perkembangan di dalam transformasi digital. Nah, apa saja nih perubahan yang dialami oleh BFI Finance dan inovasi-inovasi apa saja yang saat ini telah dilakukan oleh tim BFI? Oke, mungkin saya lebih ke arah data ya, karena itu memang area saya. Jadi untuk di area data, sebenarnya journey Ali dengan BFI itu kalau saya nggak salah di akhir 2020. Jadi almost sudah masuk tahun kedua ya. Iya, hampir kedua, iya betul. Tahun kedua. Jadi karena memang Ali itu adalah pertama, kalau saya nggak salah, di Indonesia penyedia platform big data. Jadi yang saya butuhkan kan sebenarnya platform big datanya gitu kan, dengan feature-feature roadmap pengembangan yang memang bisa diadopt dan mengikuti perkembangan teknologi data. Nah, itu yang paling penting buat saya. Jadi di awal journey itu tim Ali dan partner itu sangat membantu kami untuk bangun klasternya, melakukan POC, sampai kita bisa memanfaatkan klaster ini untuk ngedevelop salah satu proyek kami gitu di BFI terkait sama new acquisition process. Jadi kalau dikatakan gimana cara belajarnya, ya belajar sama teman-teman di Ali gitu, karena kita nggak bisa nanya ke siapapun gitu kan istilahnya gitu. Karena kalau nggak salah di finance juga waktu itu masih kami gitu yang menjadi salah satu partner yang memang memanfaatkan fully untuk solusi big datanya ya. Mungkin kalau saya rasa solusi cloud-nya kan sudah banyak ya, tapi untuk solusi big datanya especially secara full penggunaan itu masih BFI yang sangat serius untuk pakai gitu. Jadi transformasi yang kita alami di sisi data yang tadinya kita semua bergantung dengan RDBMS gitu istilahnya, dari platform data warehouse kita beralih scale up diri dari sisi solusi ke solusi big data, di mana sangat memungkinkan bagi kami untuk data-data yang sifatnya historical gitu. Nah, di satu sisi kalau misalnya kita berbicara tentang pengelolaan data itu nggak bisa dibatasi, datanya harus dinormalize gitu. Datanya harus dibatasin, pasti nggak mau. Datanya harus spesifik sesuai dengan kebutuhan dan sepanjang mungkin historicalnya. Jadi itu adalah salah satu challenge, which is secara transformasi kita benar-benar merasakan
kayak tadinya bajunya sempit, jadi kita punya baju yang lebih longer sehingga bisa bernafas lebih baik ya gitu. Jadi itu salah satu transformasi dari sisi data yang kemudian berpengaruh juga dari sisi sistem gitu, dari sisi aplikasi. Seperti tadi yang saya utarakan, kita mulai buat master data baik terkait dengan customer, terkait dengan negative list gitu. Nah, itu memicu sebenarnya transformasi proses yang lebih modular dari si aplikasi. Kurang lebih seperti itu, Pinky. Ya, thank you Bu Made. Jadi yang transformasi yang dialami cukup signifikan ya Bu, dan Alibaba Cloud membantu dalam hal big data platform gitu untuk BFI. Ya, dan selanjutnya Bu, dengan adanya teknologi cloud, bagaimana kemudahan yang didapat dari BFI di dalam mengembangkan sistem yang ada di dalam BFI sendiri? Apakah dengan adanya kemudahan ini juga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan bisnis? Gimana menurut Bu Made? Ya, jadi seperti tadi saya utarakan, kemudahan pasti didapat, di mana kami bisa mengelola data dengan lebih fleksibel, even though if we want to crawling data from outside for external data, there's no limitation today. Dan saya nggak impact ke daily process yang saya punya di data warehouse, no impact at all. Karena yang data warehouse itu kan diakses oleh head office maupun seluruh cabang kami. Jadi pada saat kita melakukan crawling data eksternal itu juga membutuhkan satu proses yang heavy, apalagi prosesnya jalan in daily basis. Jadi dengan adanya penambahan kapasitas pengelolaan data menggunakan Alibaba itu menjadi nggak masalah sama sekali. So my team have ability to have a new ideation gitu, untuk crawling, untuk ngambil data dari luar, untuk diskusi dengan user-user kami, what next we can do untuk enrich our data gitu. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa kemudahan, ya itu kemudahannya, flexibility itu balik lagi ke situ, gitu kan. Jadi flexibility itu mungkin saya rasa tidak bisa diukur dengan uang ya, tapi apakah bisnisnya tiba-tiba grow tinggi, ya saya juga nggak bisa quantify itu secara direct, tapi yang jelas support kami dari tim data itu jauh lebih varians untuk adopt kebutuhan-kebutuhan di bisnis. Mungkin itu yang saya bisa katakan. Ya. Oke, ya. Thank you Bu, thank you tanggapannya. Dan dengan perubahan yang dialami di era digitalisasi ini, tantangan terbesar kalau boleh tahu apa sih Bu yang dialami oleh BFI Finance nih? Oke. Saya rasa digitalisasi ini bukan hanya di BFI, tapi era digitalisasi ini mendunia gitu. Maupun memang challenge-nya di situ sekarang, tapi kami nggak menganggap itu sebagai challenge, justru sebagai kesempatan, opportunity untuk speed up apa-apa yang memang perlu kami perbaiki secara proses. Gitu. Secara ya proses itu macam-macam ya, proses bisnis, proses sistem gitu. Jadi justru kita manfaatkan kondisi ini untuk membuat banyak perubahan dari segala sisi. Gitu. Nah, terutama untuk area data, mungkin pemanfaatan teknologi data itu kan dalam 10 tahun belakangan menurut saya ya, itu di Indonesia udah 10 mungkin di FSI, untuk di telco saya lihat even 15 tahun yang lalu memang, sejak 15 tahun yang lalu memang sudah mulai gitu. Jadi variasi platform yang bisa kita pakai itu sangat banyak sekarang gitu. Jadi nggak terpaku dengan rule based engine seperti yang saya katakan tadi. Even though di dalam rule based engine itu pun sudah ada statistical method yang bisa kita pakai, yang bisa kita reuse, tapi juga pemanfaatan tadi machine learning itu. Nah, machine learning itu kan ada level-levelnya ya, nggak semuanya deep learning gitu. Jadi mungkin dari pemanfaatan statistical di machine learning juga oke. Jadi sesuatu yang sifatnya nggak cuma deskriptif, tapi sudah ke arah prediktif, dengan kombinasi antara batching data, aggregation dari batching data dengan real time data pada saat transaksi, itu udah sangat bisa kita combine gitu. Jadi digitalisasi ini sebenarnya mengarahkan kita untuk memanfaatkan kondisi perubahan ini dengan melakukan sesuatu yang lebih
lebih varians gitu. Menurut saya sih seperti itu, Pinky. Setuju sekali, Bu. Ini saya mungkin akan bacain salah satu pertanyaan ya dari chat box-nya. Ini ada dari Heston Sinuraya. Terkait machine learning tadi, Bu Mada, akses seperti apa yang disediakan oleh pihak Alibaba? Oke. Boleh dibantu? Jadi Pak Heston, jadi untuk machine learning di sini tergantung sebenarnya kita mau manfaatin seperti apa. Di awal journey kami memanfaatkan machine learning mungkin masih simple. Kami belum punya platform data science. Jadi kami masih memakai platform big data. Dan teman-teman di data modeler itu lebih menggunakan Jupyter Notebook dan juga Python gitu. Jadi setelah kami rasa bahwa kami cukup menguasai dan kita move ke scale out, menambahkan satu cluster lagi yaitu cluster data science, karena di situ spesifik antara create modeling dengan deploy modeling itu lebih bisa spesifik dilakukan gitu. Nah, di awal ini inisiatif untuk memanfaatkan data science cluster ini, tentu di awal saya minta tren dulu ya dari tim Ali, karena juga balik lagi karena ini solusi spesifik punya Ali, maka Ali lah yang bisa memberikan training. Jadi benar-benar training terkait dengan platform itu sendiri dan bagaimana pemanfaatannya itu kami lakukan terlebih dahulu dengan tim Ali. Once we sudah cukup confident untuk lihat, oke, ini sepertinya kita bisa manfaatin. Nah, baru kita develop platformnya itu. Jadi step by step, it's okay menurut saya. Yang penting jelas apa value yang mau dicapai. Karena kalau di area data itu seperti Pinky tanya tadi, dan sebenarnya manfaat yang dihadapi, yang diperoleh oleh bisnis nggak bisa dikuantify secara direct sebenarnya gitu. Jadi step by step punya stepping stone menurut saya is very good, as long as company Bapak memang punya arahan mau melakukan inovasi apa terkait sama data. Sejauh ini sih seperti itu yang kami lakukan ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mada atas jawabannya. Semoga menjawab Pak Heston. Dan terima kasih banyak Bu Mada, sangat menarik ya. Terima kasih juga telah mempercayakan Alibaba Cloud sebagai cloud provider untuk membantu dalam proses big data analitik untuk BFI. Semoga ke depan bisnis BFI Finance semakin sukses. Kami sangat senang dapat membantu BFI Finance. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira ada pesan-pesan nggak ya untuk dari Bu Mada nih untuk para peserta yang hadir hari ini? Gitu. Pesan-pesan. Oke. Pesan-pesan untuk teman-teman yang memang berkecimpung di data ya. Kalau data itu menuntut menurut saya creativity sama innovation. Jadi sepanjang kita diberi ada keleluasaan untuk melakukan inovasi dan creativity, maka platform itu menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa kita bangun anytime. Dan dengan kondisi sekarang bahwa teknologi cloud itu sudah sangat berkembang, dan Ali juga punya maturity yang cukup bagus menurut saya, sangat bagus even though di induk perusahaan di China sana gitu ya. Jadi ini jadi satu opportunity buat kita-kita yang berkecimpung di data untuk scale up, even though scale out inisiatif data yang dimiliki. Nah, setelah platform itu jadi gitu kan, secara infrastruktur dan platform kita punya, dan sisanya adalah creativity. Gitu. Creativity, inovasi yang tetap harus kita collaborate dengan teman-teman di user seperti itu. Jadi mungkin statement saya seperti itu, kita butuh partner yang bisa cepat untuk memberikan solusi dan juga punya roadmap yang jelas untuk kedepannya, karena teknologi data itu never stop. Semua perusahaan sekarang udah bilang pemanfaatan data menjadi fondasi. Jadi itu membuat saya pribadi sebenarnya sangat bersemangat untuk berkecimpung di data management ini. Seperti itu. Oke, thank you so much Bu Mada atas penjelasannya.